Selamat datang, para hadirin sekalian. Hari ini, saya ingin mengajak Anda melihat sebuah visi strategis bagi masa depan ekonomi Indonesia. Sebuah masa depan yang realnya, secara harfiah, dibangun di atas sistem kereta api kita yang telah berevolusi total. Ini bukan cuma soal transportasi, bukan. Ini tentang membangun fondasi baru bagi pertumbuhan bangsa kita di abad ke-21. Jadi, visi kami sangat jelas. Ini bukan sekedar proyek infrastruktur. Apa yang sedang kami bangun adalah tulang punggung ekonomi baru untuk Indonesia. Sebuah sistem yang akan menghubungkan seluruh Nusantara, mengakselerasi roda perdagangan, dan yang paling penting, membuka berbagai potensi yang selama ini mungkin belum pernah terbayangkan. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita akan telusuri 5 area utama. Mulai dari visi ekonomi baru kita, lalu fondasi transformasi yang sudah terjadi, siapa arsitek di balik perubahan ini, apa saja pilar kesuksesan modernnya, dan terakhir bagaimana semua ini menjadi mesin pertumbuhan baru bagi ekonomi kita. Baik, mari kita mulai dari yang pertama, visi ekonomi baru. Intinya begini, bagaimana infrastruktur yang modern dan terintegrasi ini menjadi landasan pacu bagi seluruh ambisi ekonomi Indonesia di panggung dunia. Coba Anda bayangkan sejenak, sebuah negara kepulauan seperti Indonesia, tapi kini terhubung sepenuhnya tanpa hambatan, di mana pergerakan barang, jasa, dan manusia bisa berlangsung begitu cepat, begitu efisien. Nah, itulah tujuan akhirnya. Kita bicara soal sebuah bangsa yang ekonominya dinamis, dan sistem kereta apinya bukan lagi sekedar alat transportasi, tapi katalisator utama untuk inovasi dan kemakmuran. Tentu, visi yang besar ini mungkin terdengar ambisius, tapi ini bukan angan-angan kosong. Kredibilitas visi ini dibangun di atas bukti nyata. Sebuah transformasi radikal yang sudah berhasil kita lakukan. Jadi, mari kita lihat buktinya. Bagaimana kita mengubah sistem yang tadinya kacau menjadi efisiensi kelas dunia. Lihat saja perbedaannya. Ini bukan cerita puluhan tahun lalu. Ini hanya sekitar 15 tahun yang lalu. Dari yang tadinya, ya kita akui, kacau dan tidak bisa diandalkan, sekarang menjadi sistem yang modern, efisien, dan bahkan diakui sebagai salah satu yang terbaik di Asia. Perubahan dari infrastruktur kuno ke teknologi kecepatan tinggi dalam waktu yang relatif singkat ini menunjukkan satu hal, komitmen dan kemampuan kita untuk mengeksekusi visi besar. Nah, perubahan sebesar ini tentu saja tidak terjadi begitu saja. Ini bukan kebetulan. Ini adalah buah dari kepemimpinan yang saya berani bilang sangat tegas, sangat visioner, dan yang terpenting, fokus pada eksekusi di lapangan. Jadi, siapa arsitek di balik semua ini? Ignatius Jonan. Satu nama ini adalah titik baliknya. Momen ketika beliau ditunjuk menjadi Direktur Utama PT KAI adalah awal dari segalanya. Momen dimulainya sebuah agenda modernisasi yang luar biasa komprehensif dan dieksekusi tanpa kompromi. Strategi beliau itu sebenarnya sangat jelas dan ternyata sangat efektif. Ada 3 pilar utama. Pertama, ya tentu modernisasi infrastruktur fisiknya, jalur baru, sinyal canggih, dan sebagainya. Kedua, dan ini kuncinya, adalah prioritas mutlak pada kepuasan pelanggan. Kereta ber-AC, layanan digital, kenyamanan. Ini soal membangun kembali kepercayaan. Dan ketiga, integrasi. Kereta api tidak bisa berdiri sendiri, harus terhubung mulus dengan bus, dengan moda transportasi lainnya. Pada dasarnya, strategi ini mengubah paradigma kereta api dari sekedar alat angkut menjadi sebuah penyedia layanan. Oke, sekarang mari kita lihat lebih dalam. Apa saja sih pilar-pilar yang menopang kesuksesan modern ini? Kita akan bedah bagaimana kombinasi teknologi dan kebijakan yang tepat menjadi fondasi dari semua yang kita lihat hari ini. Nah, ini adalah jeroannya, teknologinya. Kita bicara soal integrasi kereta berkecepatan tinggi, sistem persinyalan yang sudah modern dan otomatis. Ini yang bikin jadwal jadi akurat. Lalu ada sistem keamanan canggih dengan pemantauan real-time. Ini soal jaminan keselamatan. Tentu saja, tiket digital dan otomatis untuk kemudahan akses bagi semua orang. Dan jangan lupakan teknologi propulsi dan pengereman yang hemat energi. Semua elemen ini kalau digabungkan, hasilnya adalah efisiensi operasional sekelas dunia. Tapi, teknologi canggih itu percuma kalau tidak dirasakan oleh penumpang. Makanya, fokusnya adalah pada pengalaman mereka. Standar baru kenyamanan dan keandalan, sekelas-kelas bisnis. Kabin yang sejuk, ber-AC, kursi yang nyaman, layanan yang bisa diandalkan. Inilah yang membuat orang-orang yang tadinya tidak pernah melirik kereta api, sekarang menjadikannya pilihan utama. Ini soal membuka segmen pasar yang baru. Kalau kita pecah resep suksesnya, kira-kira seperti ini. Porsi terbesarnya, 40% itu datang dari kepemimpinan yang visioner tadi. Tanpa itu, tidak akan jalan. Lalu, 30% adalah dukungan pemerintah, baik lewat investasi maupun kebijakan yang mendukung. Teknologi tentu saja jadi enabler penting, sekitar 20%.
Dan yang sering dilupakan tapi krusial, 10% ini adalah edukasi dan penegakan aturan kepada penumpang. Tanpa disiplin bersama, sistem sebagus apapun tidak akan berjalan optimal. Dan tentu saja kita tidak bisa bicara tentang masa depan tanpa bicara soal keberlanjutan. Ini adalah komitmen kami. Armada yang baru ini jauh lebih hemat energi dibandingkan yang lama. Anda bisa lihat sendiri di grafik ini, penurunan jejak karbonnya sangat signifikan. Ini menjadikan kereta api bukan hanya pilihan yang efisien, tapi juga pilihan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Baiklah, kita sudah melihat transformasinya, teknologinya, kepemimpinannya. Sekarang, bagian yang paling penting bagi Anda semua. So what? Apa dampaknya ke ekonomi? Bagaimana semua ini menjadi mesin pertumbuhan masa depan? Karena ingat, infrastruktur ini bukan tujuan akhir. Ini adalah sebuah platform. Lihatlah jalur-jalur kereta ini. Anggap saja ini sebagai arteri-arteri baru dalam perekonomian kita. Kita membangun koridor ekonomi strategis yang tugasnya satu, memotong waktu dan biaya logistik secara drastis. Menghubungkan pusat-pusat industri, pusat manufaktur, langsung ke gerbang perdagangan global kita, pelabuhan. Dan ini bukan sekedar klaim, lihat datanya. Sebuah rute dari kota industri ke pelabuhan yang tadinya butuh 12 jam, sekarang bisa ditempuh dalam 4 jam. Peningkatan efisiensinya 66%. Rute antar kota yang tadinya 8 jam, sekarang hanya 2,5 jam. Ini bukan lagi peningkatan bertahap, ini lompatan kuantun. Bagi bisnis Anda, ini artinya apa? Biaya logistik turun, perputaran barang lebih cepat, dan pada akhirnya daya saing industri kita di pasar global meningkat tajam. Dan efek dominonya terasa di mana-mana. Perdagangan regional? Tentu jadi lebih lancar. Pariwisata? Jelas tumbuh pesat karena akses yang semakin mudah dan nyaman. Manufaktur dan logistik? Mereka adalah penerima manfaat terbesar dari efisiensi ini. Bahkan lebih dari itu, konektivitas ini memicu lahirnya pusat-pusat teknologi dan inovasi baru di kota-kota yang tadinya mungkin kurang terjangkau. Jadi, sebagai penutup, apa yang Anda lihat hari ini, jaringan kereta api ini bukanlah sekedar sebuah pencapaian infrastruktur. Anggaplah ini sebagai sebuah platform yang terbuka. Sebuah undangan tulus dari kami untuk Anda, para pemimpin bisnis global, untuk melihat Indonesia dari perspektif yang baru. Fondasinya sudah kami siapkan. Pertanyaannya kini saya kembalikan kepada Anda. Peluang apa yang akan Anda bangun di sepanjang rel-rel ini? Terima kasih.